Di barengan. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan saya Saling Setia Bromo. Ingin mempresentasikan laporan kasus asuhan perawatan pada Tuan T dengan diagnosa batu rena sinistra pos OP litofiksi PCNL di ruang kenanga RSUD Profesor Dr. Margono Soekaryo Purwokerto. Keluhan utama, pasien mengatakan nyeri pada bagian dada dan nyeri pos operasi. Pasien nyeri sejak 1 tahun yang lalu. P-nya nyeri terasa pada dada, Q-nya nyeri seperti ditusuk-tusuk, R-nya nyeri di bagian perut, S skalanya 7, T-nya hilang timbul. Riwayat penyakit sekarang, pasien kontrol pos litrodipsi, keluhan saat ini nyeri pinggang sebelah kiri, terdapat benjolan di testis, PHK lancar, nafsu makan menurun, mengalami penurunan berat badan. Data penunjangnya, pemeriksaan lab pasien HB 10,5 gram per dl, leukosit 19,080, hematokrit 32,5, eritrosit 3,70, trombosit 28.000. Ini ada beta konsep batu rena sinistra, yaitu informasi jaringan dari akumulasi tumor, sumbatan saluran kemih, dan spasme batu saat turun dari ureter menyebabkan nyeri akut. Kemudian diagnosa yang kedua ada prosedur post operasi menyebabkan resiko infeksi. Kemudian yang ketiga nafsu makan turun, berat badan turun, defisit terjadi defisit nutrisi. Kemudian ada analisa data. Data subjektifnya pasien mengatakan nyeri pada pinggang kiri pasca operasi, P-nya nyeri pada bagian operasi, Q-nya nyeri dirasakan seperti tertusuk-tusuk, R-nya nyeri yang dirasakan di bagian pinggang kiri, S-nya skala nyeri 5, T-nya nyeri yang dirasakan hilang timbul. Data objektifnya pasien tampak meringis, pasien tampak gelisah, terdapat luka operasi di bagian pinggang sebelah kiri, tekanan darah 130/80 mmHg, nadinya 80, RR-nya 20 kali per menit, suhunya 36,3. Dan problemnya ada nyeri akut, etiologinya agen pencerahan fisik, kemudian alis data yang kedua ada pasien mengatakan bagian bekas operasi terasa nyeri, DO-nya terdapat luka pos operasi, tekanan darah 130 per 80 mmHg, nadinya 80, RR-nya 20, suhunya 36, problemnya resiko infeksi, etiologinya efek prosedur invasi. Kemudian diagnosa yang ketiga, saya ngambil defisit nutrisi dengan data subjektif pasien mengatakan tenggorokan sakit saat menelan makan dan minum.
Pasien mengatakan berat badan menurun 1-2 kilogram dalam seminggu. Kemudian TO-nya pasien tampak meringis saat menelan makanan, pasien terlihat tidak menghabiskan makanannya, pasien tampak lelah, pasien tampak mual, berat badan pasien sebelum sakit 55 kilogram, berat badan sekarang 53 kilogram. Dengan problemnya defisit nutrisi, etologinya ketidakmampuan menelan makanan. Dan intervensi, diagnosa yang pertama nyeri akut berhubungan dengan agen pencederaan fisik. Data subjektifnya pasien mengatakan nyeri pada leher, pinggang pasca operasi, nyeri pada bagian operasi, nyeri yang dirasakan seperti tertusuk-tusuk, nyeri yang dirasakan di bagian pinggang kiri, skala nyeri 5, lainnya nyeri yang dirasakan hilang timbul. Data objektifnya pasien tampak meringis, pasien tampak gelisah, terdapat luka operasi di bagian pinggang kiri, kanan darah 130/80 mmHg, nadinya 80, RN-nya 20. Kemudian kriteria hasil setelah dilakukan tindakan perawatan dalam 3 kali 24 jam diharapkan tingkat nyeri membaik dengan kriteria hasil indikator keluhan nyeri awal 2, akhir 5, dan meringis awal 2, akhir 5, gelisah awal 2, akhir 5, dan intervensi manajemen nyeri, identifikasi lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas, intensitas nyeri, identifikasi skala nyeri, identifikasi respon nyeri, nonverbal, identifikasi faktor yang memperberat dan memperingan nyeri, fasilitasi istirahat dan tidur, berikan teknik non-farmakologi, misalnya terapi akupresur, terapi musik, kemudian etiologinya, jelaskan penyebab periode dan pemicu nyeri, ajarkan teknik non-farmakologi untuk mengurangi rasa nyeri, ini menggunakan terapi akupresur dan kolaborasi pemberian analgetik. Kemudian diagnosa yang kedua, resiko infeksi berhubungan dengan efek prosedur invasif. DS-nya pasien mengatakan nyeri bagian bekas operasi, kemudian terdapat luka pos operasi di pinggang sebelah kiri, kanan darah 130/80, nadinya 80, RN-nya 20, suhunya 36 derajat Celcius. Kemudian tujuan dan kriteria hasil setelah dilakukan tindakan perawatan dalam 3 kali 24 jam, diharapkan tingkat infeksi membaik dengan kriteria hasil kebersihan badan awalnya 3, akhir 5, nafsu makan awalnya 2, akhir 5, kemerahan awalnya 2, akhir 5, nyeri awalnya 2, akhir 5. Kemudian intervensinya monitor tanda dan gejala infeksi lokal dan sistemik, batasi jumlah pengunjung, berikan perawatan kulit pada area edema, cuci tangan sebelum dan sesudah kontak dengan pasien dan lingkungan, pertahankan teknik aseptik pada pasien beresiko tinggi. E-nya jelaskan tanda dan gejala infeksi, ajarkan cara mencuci tangan yang benar, ajarkan etika batuk, ajarkan cara memeriksa kondisi luka atau luka operasi, anjurkan meningkatkan asupan nutrisi, anjurkan meningkatkan asupan cairan, dan kolaborasi pemberian imunisasi
jika perlu. Dan diagnosa yang ketiga, defisit nutrisi berhubungan dengan ketidakmampuan menelan makanan. Pasien tidak nafsu dengan data subjektif, pasien tidak nafsu makan, pasien mengatakan mengalami penurunan berat badan 1 sampai 2 kilo dalam seminggu. Kemudian data objektifnya, pasien tampak meringis saat menelan makanan, pasien terlihat tidak menghabiskan makanannya, pasien tampak lelah, pasien tampak mual. Berat badan pasien sebelum sakit 55 kilogram, sekarang 53 kilogram. Dan setelah dilakukan tindakan keperawatan dalam 3 kali 24 jam, diharapkan status nutrisi membaik dengan kriteria hasil frekuensi makan awalnya 2, akhir 5, berat badan awalnya 2, akhir 5, indeks massa tubuh awalnya 3, akhir 5, nafsu makan awalnya 2, akhir 5, dan manajemen nutrisi, identifikasi status nutrisi, identifikasi makanan yang disukai, identifikasi kebutuhan kalori dan jenis nutrien, monitor asupan makanan, berikan makanan tinggi serat untuk mencegah konstipasi, berikan makanan tinggi kalori dan tinggi protein, ajukan posisi duduk jika mampu, ajarkan diet yang diprogramkan, kolaborasi pemberian medikasi sebelum makanan. Lanjut. Implementasi dan evaluasi. Diagnosa perawatannya nyeri akut berhubungan dengan agen pencernaan fisik. Implementasi tindakan perawatannya mengidentifikasi lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas, intensitas nyeri. Respon pasien mengatakan nyeri pasca operasi. Yang terdapat nyeri di pinggang kiri, pos operasi, nyeri pada bagian operasi, nyeri yang dirasakan seperti ditusuk-tusuk, nyeri yang dirasakan di pinggang kiri, skala nyeri 5, dan mengidentifikasi skala nyeri, responnya skala nyeri 5, identifikasi faktor yang memperberat dan memperingan nyeri. Kemudian DS-nya pasien mengatakan nyeri saat bergerak dan mereda saat diam. DO-nya pasien tampak tidak nyaman dengan memberikan teknik non-farmakologi untuk mengurangi rasa nyeri. Dan DS-nya pasien diajarkan teknik relaksasi nafas dalam dan terapi akupresur untuk mengurangi nyeri. Kemudian DO-nya pasien tampak memahami yang diajarkan dan memantau tanda-tanda vital, tekanan darah 130/80, nadinya 80, RR-nya 20 kali per menit, suhunya 36, SPO-nya 99%, dan memberikan kolaborasi pemberian analgetik, injeksi ketorolac 2 kali 30 miligram melalui IV, dan injeksi ceftriaxone 2 kali 1 gram. Dan diagnosa yang kedua, resiko infeksi